Ada yang servis, ceritanya orang Pontianak itu udah 5 tahun, saya itu nggak tahu kemana orangnya, tapi saya masih utuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ecep. Salam cerita kita. Asal mulanya dari hobi. Alhamdulillah sampai sekarang hampir 22 tahun saya menggeluti di bidang bengkel Vespa, khusus Vespa. Banyak perjalanan-perjalanan yang dilalui lah istilahnya. Jadi dulu saya pernah punya Vespa, beli Vespa tahun 60-an lah. Masih ada Vespanya, udah sampai sekarang. Dulu keadaan mati itu. Sampai bisa diperbaiki gitu sama saya, sampai bisa hidup. Nah, dari situlah saya terus menggeluti di bidang bengkel sama teman saya, rekan saya tahun 2000 sama Kang Wisnu Aji. Saya sama Kang Wisnu hampir 4 tahun lah bareng sama saya ngebengkel. Udah dianggap kakak saya, itu Kang Wisnu senior saya. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan baik sama Kang Wisnu. Terus suka dukanya sampai sekarang ya banyak sih sebetulnya. Kalau di ini perjalanan sampai bisa ahli lah, bukan ahli istilahnya, bisa memperbaiki motor orang lain gitu kan. Sampai sekarang bisa buka bengkel sendiri gitu. Jadi pertama kali buka bengkel sendiri itu pas ceritanya gini, pas hidup si motor yang beli itu yang tahun 60, yang putih itu. Terus teman-teman saya itu banyak yang nyuruh gitu, banyak yang nyuruh nyerpis gitu, kayak yang percaya aja gitu. Pas kebetulan saya di servis itu bagus itu, padahal saya kan belum ada keahlian, belum ada skill gitu. Nah, makanya saya tuh ya alhamdulillah gitu, ada hidayah dari sana. Terus prosesnya tahun 2001 ada yang ngajak di bengkel, kerja di bengkel, namanya Kang Asep Dinek di Pamengpeuk tahun 2001 sama Kang Alay. Itu bos-bos saya, itu senior saya. Pada ahli lah, terutama Kang Alay itu ahli Vespa, itu paling ahli. Sebandung Raya lah udah pada tahu Kang Alay. 1 tahun sama Kang Alay, banyak lah ilmu-ilmu yang didapat dari Kang Alay. Ilmu manajemennya, terus ilmu mesinnya. Alhamdulillah gitu. Pas tahun balik lagi ke Kang Wisnu, saya lagi bujangan dari dulu, masih bujangan tahun 2002 lah. Ada masalah, bengkelnya bubar, terus saya balik ke Kang Wisnu. Dari situ saya mulai merintis bengkel sendiri gitu, merintis nama lah. Alhamdulillah dari setahun banyak pengalaman, banyak yang tahu tadinya nggak tahu, terus kemudian banyak yang tahu tentang seluk-beluknya bengkel, mulai dari pembelanjaan, mulai dari bubut, ngelas semua, terus manajemennya. Ya akhirnya saya memberanikan diri merintis bengkel sendiri gitu. Meskipun ya agak ragu juga sebetulnya kan, ilmunya kan belum maksimal lah. Cuman saya percaya diri aja gitu. Percaya diri, alhamdulillah yakin ke Allah. Saya
mudah-mudahan ini jalan saya buat usaha lah gitu. Berjalannya waktu ya alhamdulillah sampai sekarang masih menggeluti bidang ini gitu. Meskipun banyak rintangan, wah kalau udah yang ngobrol masalah itunya ya bakaran lama lah. Ini singkat aja. Pertama saya buka sendiri, jadi pas saya mau nikah, jadi pikiran saya pengen mandiri lah istilahnya. Alhamdulillah saya sama Kang Wisnu berundingan, saya pengen buka sendiri, ya nggak apa-apa sama Kang Wisnu. Saya terus ngontrak bengkel di daerah Bojong Sereh, pinggir Saimoda itu, ngontrak. Meskipun modal seadanya, alhamdulillah berjalan. Ya pasien yang dulu yang pernah diservis sama saya kan terus ngikuti saya, alhamdulillah. Ya, kemudian setelah itu saya nikah, masih ya bengkel sih belum rame gitu, masih ngerintis lah. Kadang ada, kadang enggak gitu lah. Kadang seminggu nggak ada, kadang-kadang ya kalau udah ada ya ada gitu. Ya namanya usaha lah gitu. Terus sampai setahun 2 tahun lah pindah saya ngontrak ke Pak Haji Toto. Itu udah dianggap kakak saya sendiri tuh, sepuh saya. Udah sampai 17 tahun sama Pak Haji Toto, 17 tahun lamanya ngontrak di sana. Jadi saya percaya aja, yakin aja gitu. Yakin usaha saya dirintis sampai ya alhamdulillah berjalan. Meskipun ya lah manis pahitnya ya di ini aja gitu, dinikmati aja. Sampai sekarang udah punya anak 4, terus alhamdulillah rezeki dari Allah gitu. Sekarang terus terang saya keluarga saya ini mengandalkan dari bengkel. Istri saya nggak kerja, anak saya udah saya 4 sekolah semua. Tapi alhamdulillah saya yakin kalau ada rezekinya gitu, ada rezekinya. Meskipun ya lah kalau dibilang liar gitu, tapi alhamdulillah lah bisa kelalui lah, segala rintangan semua bisa kelalui alhamdulillah. Jadi banyak peran saya buka bengkel ini, peran orang-orang yang dekat saya banyak. Di antaranya Kang Wisnu itu, jasanya banyak, jasanya gede sekali. Terus kesininya Pak Haji Toto. Pak Haji Toto itu, waduh, saya udah anggap kakak, udah anggap sepuh saya itu. Soalnya jasanya gede banget gitu. Gede banget Pak Haji Toto. Terima kasih Pak Haji, Kang Wisnu, terima kasih. Mungkin saya nggak bisa ngebalas, mungkin Allah yang lebih tahu lah. Mudah-mudahan kebaikan Kang Wisnu sama Pak Haji Toto dibalas sama Allah yang lebih dari kebaikan ke saya. Amin. Ya dari sampai sekarang perjalanan dari mulai mesin kebanyakan autodidak saya. Jadi penyakit di mesin itu kebanyakan ketemu sendiri gitu. Jadi enggak gurunya ya ada dasar aja gitu, gurunya sama Kang Alay terus sama Pak Asep Dinek, cuman ada dasar aja. Cuman yang kebanyakan ya ketemu sendiri gitu. Ilmu nyervis Vespa itu banyak kan ketemu sendiri. Apalagi sekarang pertama ngecat gitu, belajar ngecat itu otodidak sama. Saya belum pernah pegang dempul, pegang kape, itu belum pernah saya. Ya alhamdulillah, tapi ditekuni gitu, di belajar terus belajar sambil dibayar lah istilahnya, banyak yang nyuruh. Ya alhamdulillah gitu, bisa banyak dipercaya orang gitu. Yang mau ngecat alhamdulillah ada gitu. Yang nyervis juga ada.
Jadi intinya kita nyimpen kepercayaan aja sama pasien, itu aja intinya. Jangan inilah apa disebutnya curang gitu. Itu yang modal utama sih itu sebetulnya. Kalau usaha gini mah kepercayaan yang di ininya. Jadi kalau orang udah percaya ya insya Allah gitu, sampai kapanpun dia pasti bakal datang terus gitu. Jadi kalau masalah rezeki mah kan bisa ntar belakangan lah. Kalau masalah rezeki kadang-kadang orang udah percaya kan nggak dipinta juga udah dia ngasih. Kadang-kadang saya ditargetkan servis taruh 15.000, kalau dia udah percaya kan ngasih 50.000, kan itu kepercayaan yang mahal. Kalau ya pengalaman saya emang gitu. Jadi dijaga kepercayaan orang lain gitu. Cuman ya prinsipnya saya gini. Jadi saya bukan cari pembeli, justru cari pelanggan saya. Kalau pembeli kan sekali. Kalau pelanggan kan terus kan, sampai kapanpun kita buka usaha gini terus. Bahkan bisa ngeremet ke orang lain kan, dia kan bilang ke teman-temannya dia servisnya bagus apanya, dia bisa promosi gitu. Ya alhamdulillah banyak orang-orang pasien-pasien yang pia gitulah, pia yang tadinya nyervis ke sini terus ngobrol sama temennya dibawa ke sini, ya alhamdulillah cocok. Ya alhamdulillah kan itu rezeki saya gitu. Selama 22 tahun itu emang nggak instan ngebengkel juga, wah prosesnya lumayan lah. Pernah punya pengalaman sampai ada yang servis yang belum saya pegang istilahnya, penyakit apa ini, sampai stres gitu. Sampai stres, tapi emang itu harus dikerjakan, emang harus betul gitu. Kalau kita menyerah itu, wah itu bengkel pasti kan dicapnya kan bengkel abal-abal istilahnya. Masa sekitaran mesin tapi nggak ketemu, justru saya itu menantang buat saya. Kalau ada penyakit Vespa yang baru itu, kalau udah ketemu, waduh itu jadi ilmu itu. Sampai sekarang juga ingat terus. Alhamdulillah sampai sekarang juga kalau ada yang baru itu ketemu terus. Kalau penyakit yang susah gitu kan kadang-kadang nggak selalu itu penyakitnya. Makanya prinsip saya itu emang harus tuntas lah. Kalau masalah ada yang servis itu harus tuntas biar orang percaya gitu, biar orang percaya. Banyak lika-likunya, banyak sekali lika-likunya. Ada yang itu yang servis, ada yang servis ceritanya orang Pontianak itu udah 5 tahun, saya itu nggak tahu kemana orangnya. Tapi saya masih utuh, ada barangnya masih utuh, terus kelengkapannya mesin semua ada. Saya nggak berani diutak-atik, malahan banyak yang nawar itu saya nggak berani. Takutnya dia kesini nanyain kan, itu wah udah berbahaya gitu. Udah 5 tahun itu, udah hampir 5 tahun lah. Nggak tahu orangnya kemana, nomor HP-nya juga nggak ada. Kata. Jadi intinya kepada rekan-rekan saya yang sebidang dari sama saya lah, terutama wirausaha. Jadi intinya yakin aja gitu. Yakin, terus mental, terutama mental. Harus punya prinsip lah. Alhamdulillah saya dari bengkel ini kan, bukannya ini kan, saya udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Cita-cita saya dari dulu itu, sangat berat sama saya, berat sekali. Ingin punya rumah sendiri paling berat. Soalnya harga rumah sekarang kan pada mahal. Alhamdulillah dari bengkel sampai saya nabung. Saya cita-cita berangan-angan lah istilahnya, berhayal gitu, pengen rumah. Sampai punya cita-cita pengen bengkel di rumah, sampai alhamdulillah sekarang udah kecapai lah istilahnya. Dulu pernah ya nggak tahu perkiraan nggak bakalan kecapai, soalnya itu berat, sama saya paling berat punya bengkel di rumah gitu, apalagi pinggir jalan. Ya alhamdulillah sekarang sama Allah gitu di kabul gitu doa-doa saya, alhamdulillah
Makanya kepada rekan-rekan semua yang meskipun bukan di bidang bengkel atau yang usaha-usaha kecil lah, usaha contohnya sama saya gitu, jangan putus, jangan pesimis, harus optimis. Harus optimis, yakin lah pasti ada rezekinya gitu. Terus buat rekan-rekan semua yang pesan dari saya yang masih usahanya lah, masih merintis lah, semangat terus. Insya Allah pas udah waktunya, udah apa, pasti ketemu lah ininya, hasilnya gitu. Jangan putus asa, optimis, semangat, berdoa. Jangan lupa bersedekah, itu tenaga paling, tenaga buat usaha-usaha kita itu sedekah terus terang. Justru itu yang menunjang rezeki kita. Terus jangan bosan, mental harus kuat, jangan lihat ke sana ke sini, lihat ke depan. Cita-cita kita harus tercapai, insya Allah bisa berkah lah semua, keluarga, terus terutama keluarga, anak, istri bisa dinafkahi lah sama usaha kita yang berkah. Semangat terus.